Film dimulai dari dua orang perempuan yang bernama Lela dan ibunya bernama Siti. Terlihat sedang memandikan jenazah seorang perempuan yang mukanya terlihat sangat menakutkan. Siti satu-satunya warga desa yang bisa memandikan jenazah, dan oleh karena itu ibunya ingin Lela meneruskan pekerjaan yang digelutinya selama bertahun-tahun. Selama proses memandikan jenazah, Lela terlihat ingin muntah karena melihat belatung yang ada di wajah jenazah tersebut. Akan tetapi ibunya segera menenangkan Lela. Setelah ibu Lela membalikan tubuh jenazah yang sedang dimandikan, Lela melihat di belakang jenazah banyak cambukan dan membuat Lela sangat ketakutan. Cerita pun berlanjut, keesokan harinya terlihat warga desa berkumpul karena ada hajatan sunatan cucu Ibu Mila. Dalam proses berjalannya acara tersebut, terlihat ada 3 orang perempuan yang sedang ngegosip mengenai jenazah yang dimandikan ibunya Lela. Tidak berselang beberapa menit, Lela pun terlihat di hajatan tersebut. Karena Lela ingin menjemput ibunya yang turut menghadiri acara tersebut. Sebelum pulang, Ibu Siti memeluk seorang perempuan yang punya hajatan tersebut, sekaligus pamitan dari hajatan itu. Dalam perjalanan, Lela dan Siti bertemu dengan adiknya, sebut saja namanya Angga. Adik Lela berprofesi sebagai tukang. Singkat cerita, mereka pun berpisah. Waktu pun menunjukkan waktunya sholat maghrib. Sebagai orang Islam, ibunya Lela bersiap-siap untuk melaksanakan sholat maghrib. Akan tetapi Siti melihat di luar jendela ada sebuah bayangan yang mengintipnya dari luar. Selang beberapa menit kemudian, ibunya Lela mendengar suara ketukan pintu, seolah ada orang yang ingin bertamu. Setelah ibunya Lela membuka pintu, ternyata tidak ada orang di luar. Dengan perasaan cemas, ibunya Lela menganggap ketukan pintu tersebut hanyalah kucing atau buah yang jatuh dari pohon. Siti pun ingin melanjutkan sholatnya. Saat bersiap-siap mengangkat takbir, tiba-tiba hadir makhluk seram yang ikut sholat dengan Siti. Saat Siti menengok ke belakang, ternyata itu hanyalah Lela yang ingin pamitan keluar. Cerita pun berlanjut, Siti menjelaskan kepada Lela bahwa dia ingin pensiun dari pekerjaan memandikan jenazah karena melihat usianya tidak muda lagi. Dan Siti meminta Lela untuk melanjutkan pekerjaannya, akan tetapi Lela menolak dengan dalih Lela tidak berpengalaman dalam pekerjaan tersebut. Percakapan Siti dan Lela pun terhenti karena mereka mendengar kabar bahwa salah satu perempuan yang ada di hajatan cucu Ibu Mila meninggal dunia. Siti pun bergegas pergi melihat jenazah perempuan tersebut. Namun sebelum pergi, Siti mengingatkan kepada Lela bahwa jangan kemana-mana sebelum adiknya Angga pulang ke rumah. Setelah Siti sampai di rumah duka, Siti melihat jenazah tersebut penuh dengan darah dan matanya pun mengeluarkan darah. Dengan kebingungan, Siti bertanya dalam hati apa yang terjadi dengan perempuan tersebut. Cerita pun berpindah kepada Lela yang lagi baring dan menikmati indahnya hidup. Tiba-tiba atap kamarnya roboh dan membuat Lela panik. Setelah beberapa menit kemudian, akhirnya Angga pun pulang dan melihat kakaknya sedang sibuk mengatur kamarnya. Di tengah kesibukan Lela dan Angga, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata itu adalah Siti yang baru pulang memandikan jenazah. Tanpa kata pun, Ibu Siti langsung jatuh. Dengan panik, kedua anak tersebut langsung mengangkat ibunya ke kamar. Cerita berlanjut, Siti dan Lela baring di kamar. Terlihat mereka mengobrol. Dalam obrolan tersebut, Siti meminta maaf kepada Lela karena memaksa Lela untuk melanjutkan profesinya sebagai pemandi jenazah. Waktu pun menunjukkan pukul 1 dini hari. Terlihat Siti belum bisa tidur. Dengan perasaan cemas, tiba-tiba Siti melihat bayangan aneh yang masuk ke dalam rumahnya. Tiba-tiba bayangan tersebut masuk ke tubuh Siti dan membuat tubuh Siti kesakitan dan langsung meninggal dunia. Keesokan harinya, Lela mendapati ibunya sudah tidak bernyawa dan membuat Lela menangis dengan sangat histeris. Masyarakat desa pun berbondong-bondong ke rumah Lela untuk mengucapkan belasungkawa. Lela pun meminta warga untuk memandikan ibunya. Akan tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa memandikan jenazah. Dengan dalam keadaan terpaksa, Lela mau tidak mau harus memandikan jenazah ibunya. Dalam proses memandikan jenazah ibunya, Lela mendapati kejadian aneh karena mata ibunya tiba-tiba terbuka dan itu membuat Lela sangat sedih.
Setelah beberapa hari, warga desa pun mengadakan tahlilan. Semua warga datang ke sana. Tahlilan pun dimulai, tiba-tiba mati lampu. Dalam kegelapan, Lela melihat hantu yang ikut tahlilan bersama mereka dan duduk di samping seorang perempuan yang bernama Ibu Rina. Pertanda bahwa korban selanjutnya adalah Ibu Rina. Setelah pulang dari tahlilan, Ibu Rina mengobrol dengan anaknya. Dia menceritakan tentang kematian Ibu Siti yang begitu cepat. Dalam obrolan tersebut, Ibu Rina mendengar bahwa ada yang membuka lemari bajunya. Dengan cepat, Ibu Rina masuk ke dalam kamar untuk mengeceknya. Anak Ibu Rina memanggil ibunya, tetapi tidak ada sahutan dari ibunya. Anaknya pun menghampiri kamar ibunya. Dengan kaget, anaknya Ibu Rina melihat bahwa Ibu Rina sudah tidak bernyawa. Keesokan paginya, Lela mendatangi rumah duka tersebut untuk memandikan jenazah Ibu Rina. Dalam proses memandikan jenazah, tiba-tiba Lela terkejut. Mayat tiba-tiba bangun dan membuat Lela sangat panik.